Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, kita bergabung bersama Lely Irawan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Iya Lely, bagaimana perkembangan terkait proses pencarian korban tenggelam di sana saat ini? Pemirsa dan juga yang studio, dan sejak pagi tadi hingga siang tadi, tim Basarnas terus melakukan penelusuran Danau Toba terkait ditemukannya titik di kedalaman 490 meter. Ada 2 titik kemungkinan yang diprediksi adalah kapal KM Sinar Bangun. Namun untuk memastikan apakah benar KM Sinar Bangun, pihak Basarnas dan tim lainnya terus melakukan penelusuran. Namun sekitar jam 14.30 tadi tim Basarnas terpaksa ditarik karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Karena beberapa hari ini kondisi cuaca di sekitaran Danau Toba tidak bisa diperkirakan, bahkan sejak pagi dan siang tadi ada perubahan-perubahan cuaca yang cukup disertai angin kencang, hujan dan disertai angin kencang. Nah, bagaimana prediksi cuaca terkait pencarian yang dilakukan tim Basarnas untuk mendukung proses pencarian kapal dan juga korban KM Sinar Bangun? Kita akan berbicara langsung dengan dari pihak BMKG, Pak Ferry Omex. Dan selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore. Selama beberapa hari di Danau Toba ini proses pencarian terus dilakukan. Ini tentunya juga terkait masalah kondisi cuaca. Mungkin ada yang bisa direkomendasikan pihak BMKG terkait cuaca hari ini dan sebelum-sebelumnya? Oke, memang pihak BMKG selalu memberikan informasi cuaca setiap paginya. Kita memberikan informasi cuaca. Untuk hari ini kita memprediksikan bahwa konteks cuaca diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga malam hari terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selain itu juga kita memberikan informasi mengenai tinggi gelombang yang terjadi di perairan Danau Toba. Pada saat ini kita memberikan informasi bahwasanya tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Dan juga arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Nah, terkait kondisi hari ini pada jam 14.30 kita memberikan rekomendasi kepada pos SAR untuk melakukan penghentian pencarian karena tinggi gelombang yang terjadi di perairan berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter. Nah, kondisi seperti itu memungkinkan untuk pencarian atau dihentikan sementara, atau kondisi hari ini seperti apa untuk kedepan proses pencarian? Apakah nanti setelah ini bisa dilanjutkan pencarian atau bagaimana? Untuk hal tersebut memang kita selalu berkoordinasi dengan pihak Basarnas bahwasanya setelah kita melakukan penghentian sementara kita akan melihat perkembangan cuaca selanjutnya bagaimana. Nah, ternyata pada saat ini masih terjadi hujan ringan dan juga gelombang masih cukup tinggi. Jadi kita masih melihat prosesnya sampai 2 jam ke depan. 2 jam ke depan. Jadi sulit diprediksi apakah cuaca cukup mendukung untuk proses pencarian hari ke-8 ini ya? Ya, kemungkinan memang tidak akan dilanjutkan lagi melihat kondisinya cuaca yang cukup buruk sekali. Ya, rekomendasi pihak BMKG terhadap kinerja Basarnas sendiri untuk mendukung proses pencarian karena kan ini akan berlanjut sampai 7 hari, artinya hari Rabu ke depan, perkiraan cuaca yang memungkinkan agar memudahkan pekerjaan pihak Basarnas dalam proses pencarian kapal dan juga korban tenggelam KM Sinar Bangun. Ya. Untuk kondisi cuaca sampai 1 hingga 2 hari ke depan masih diprediksi sama dengan hari ini. Kemungkinan potensi hujannya berada pada siang hingga malam hari. Tinggi gelombangnya juga masih diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1 meter. Tetapi perlu diwaspadai ketika terjadi hujan sedang hingga lebat adanya angin kencang disertai thunderstorm atau kilat. Jadi memang hal tersebut yang memang sangat diperhatikan pihak Basarnas ketika mereka sedang dalam pencarian. Oke, Pak Ferry. Nah, selama proses pencarian dari hari pertama hingga hari ke-8 ini, warga masyarakat sekitar dan juga bahkan keluarga korban terus berdatangan untuk mencari informasi keberadaan keluarganya atau sekedar informasi saja. Nah, mungkin ada himbauan kepada masyarakat dan juga pihak BMKG terhadap kondisi cuaca di sekitar Danau Toba. Kami himbau untuk masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi cuaca karena informasi BMKG sudah sangat terbuka sekali. Kami sudah menyediakan informasi berada di websitenya BMKG sendiri yaitu bmkg.go.id. Kemudian ada di aplikasi BMKG sendiri yaitu Info BMKG. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Dan pemirsa, selain terus dilakukan penelusuran saat ini sekitar jam 16.00 tadi pihak Basarnas dan juga tim Jasara Harja dan juga pihak Pemda melakukan rapat koordinasi terkait jumlah korban yang masih dalam pencarian. Karena sampai saat ini masih ada data-data yang masih
dinilai belum akurat terkait jumlah korban KM Sinar Bangun yang tenggelam pada Senin lalu. Dan dalam rapat koordinasi ini akan dicari keakuratan jumlah data dan bagaimana teknis untuk bantuan jasara harja bagi korban tenggelam dan korban yang masih dalam pencarian. Dan perlu juga kami informasikan kondisi di Danau Toba ini terus ramai dikunjungi masyarakat, tidak hanya masyarakat tapi juga berbagai elemen, bahkan tokoh masyarakat yang memberi support dan dukungan untuk proses pencarian. Dan kita akan berbincang langsung dengan salah satu pendeta yang melakukan kebaktian di seputaran Danau Toba di Pelabuhan Tiga Ras. Kita akan berbincang dengan Pendeta John Ricky. Ya, Pak Pendeta, tadi sempat ada kebaktian nih. Apa sih yang diharapkan dari kebaktian ini? Ya, sebagai orang yang beragama, kita tetap menyerahkan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hanya di dalam tangan Sang Maha Kuasa. Apapun yang akan terjadi dalam musibah kapal Sinar Bangun ini, keluarga semuanya boleh menerima di dalam keimanan, di dalam pengharapan, di dalam doa, dan tetap tidak terganggu oleh kuasa-kuasa yang lain, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain yang bisa menduakan Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Baik, mungkin himbauan Pak Pendeta terhadap keluarga korban terutama ya terkait musibah ini sendiri. Himbauan saya sebagai rohaniawan agar seluruh keluarga yang menanti-nantikan korban yang hilang dalam situasi kecemasan, kegelisahan, demikian juga dalam dirundung duka, satu pengharapan tetap di dalam doa, tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus agar semuanya diserahkan dalam tangan pengasihannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan pemirsa, hari ini masih dilanjutkan pencarian, maksudnya akan dilanjutkan selama 10 hari pencarian untuk mendeteksi dan juga mencari kemungkinan yang ada di titik 490 yang kemarin berhasil dideteksi pihak Basarnas. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Lely Irawan atas laporannya langsung dari perairan Danau Toba, Sumatera Utara.